Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohana Marcelina Claudia Jago. Sekarang saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Modernisasi adalah proses perubahan dari sesuatu yang belum maju ke arah yang lebih maju. Modernisasi dimaksudkan untuk memperbaiki dan mencapai suatu bentuk masyarakat yang lebih maju, berkembang, berkualitas, dan sejahtera. Kalau menurut Surjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan-perubahan di dalam masyarakat mengenai perubahan norma sosial, nilai sosial, susunan lembaga yang ada di masyarakat, pola perilaku sosial, dan segala aspek di dalam kehidupan sosial. Selain Surjono Sukanto, ada yang mendefinisikan modernisasi yang bisa dilihat dari beberapa bidang. Orang itu adalah Anthony Giddens, yang menuliskan dimensi institusi modernisasi dalam bukunya The Consequence of Modernity dan membagi dimensi modernisasi ke dalam 4 bagian, yaitu kapitalisme, industrialisme, kemampuan pengawasan, dan kekuatan militer. Yang pertama, kapitalisme. Hal ini ditandai oleh produksi komoditi, banyaknya aset dimiliki oleh pribadi atau segelintir orang, tenaga kerja, dan adanya sistem kelas berdasarkan kepemilikan modal. Yang kedua, industrialisme. Semua produksi dalam industri yang melibatkan penggunaan sumber daya alam dan mesin untuk memproduksi barang penjualan. Industri ini juga mencakup transportasi, komunikasi, atau bahkan sampai kepada kehidupan rumah tangga kita ini. Yang ketiga, kemampuan pengawasan. Pengawasan terhadap aktivitas sosial dan politik masyarakat dan juga kontrol informasi yang ada di masyarakat. Yang keempat, kekuatan militer atau alat-alat pengaman pemerintahan. Menurutnya, hal ini adalah alat politik pemerintah dalam mengamankan negara. Hal ini termasuk dibentuknya tenaga ahli seperti Polri dan TNI untuk mengamankan negara. Penyebab terjadinya modernisasi. Modernisasi juga tidak datang begitu saja. Mereka memang diinginkan untuk ada karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita susah sekali untuk bertemu dengan seseorang yang jauh di sana? Tapi sekarang tinggal pencet video call dan dapat langsung terhubung dengan orang yang kita rindu. Itu adalah dampak dari adanya modernisasi. Oleh sebab itu, manusia pasti selalu ingin menemukan sesuatu yang baru. Jadi, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang akan ada hal-hal baru yang memenuhi kepuasan manusia berikutnya. Dampak modernisasi. Adanya modernisasi menyebabkan seluruh elemen di dalam masyarakat juga mengalami kemajuan dan perubahan. Seperti di dalam sistem ekonomi, kita semua lebih gampang buat belanja dan transaksi dengan pembayaran online dan transfer. Ada juga perubahan pada sistem sosial yang berbeda, seperti mudahnya kita untuk berinteraksi. Perubahan pada bidang politik dengan berjalannya sistem demokrasi yang ada sekarang ini, bidang pendidikan yang tidak terasa sekali karena belajar yang tidak lagi terpaku pada buku, tapi pada video belajar, infografik, atau banyak hal lagi yang membantu kita untuk belajar. Dalam bidang teknologi dan informasi, dapat dilihat dari berkembangnya telekomunikasi. Dari bidang kesehatan yang alat-alatnya kesehatan sudah canggih, atau di bidang pertanian yang sekarang ini sudah tidak menggunakan kerbau atau alat-alat yang tradisional lagi, melainkan mesin canggih. Itu semua adalah bagian dari terjadinya modernisme. Modernisasi juga memiliki sisi negatif, seperti banyaknya kejahatan yang terjadi akibat berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Terjadi pemanasan global yang terjadi karena memakan mesin yang menghasilkan emisi berlebihan dan merusak alam. Halo, saya Paula Teresia Bena. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kedatangan Jepang di Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya negeri kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia
Indonesia antara lain minyak bumi dan gas, hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, timah, juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1940, saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda atau Indonesia mengumumkan status siaga. Kita semua tahu pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu, Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Nah, karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam atau SDA. Khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan sumber daya alam. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dan Sumatera sebagai pasukan minyak utama. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang dan Angkatan Lautnya yang kurang lebih berjumlah 20.000 orang mendarat di pantai timur wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sudah menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Cantika Ayumali. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Walaupun bertujuan menjajah, Jepang berhasil mengelabui rakyat Indonesia dengan kedok menjadi penyelamat Asia. Kedatangan Jepang juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Dampak positif kedatangan Jepang ke Indonesia, yang pertama, Jepang mendukung gerakan anti-Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang ketiga, Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT, atau yang dalam bahasa Jepang disebut Tonarigumi. Yang keempat, Jepang mendekati pemimpin nasional Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Yang kelima, Jepang ikut mengunggah rakyat membentuk BPU, PKI, dan PPKI sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang keenam, Jepang juga menginisiasi pendirian koperasi dan sekolah untuk kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketujuh, budaya Jepang yang disiplin diperkenalkan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Yang kedelapan, tentara Jepang bersedia melatih dan mempersenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi akhirnya dipergunakan pemuda bangsa Indonesia untuk melawan Jepang sendiri. Selain dampak positif, kedatangan Jepang juga membawa kerugian besar bagi Indonesia. Antara lain, yang pertama, Jepang menguasai daerah strategis yang dianggap penting, sehingga Jepang melakukan sewenang-wenangnya kepada rakyat. Yang kedua, bangsa rakyat Indonesia yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, pembudakan seks, hingga hukuman mati. Yang ketiga, Jepang menerapkan sistem kerja paksa Romusa. Sistem ini sangat tidak manusiawi dan menyebabkan banyak korban meninggal dunia. Yang keempat, Jepang menyebabkan rakyat menderita kelaparan karena perampasan hasil bumi dan sumber daya masyarakat. Yang kelima, suara rakyat dibungkam, pers dibatasi sehingga tidak ada yang berani mengungkap kejahatan Jepang. Yang keenam, terjadinya kekacauan situasi dan kondisi keamanan yang parah
seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan kejahatan lain di tengah masyarakat. Yang ketujuh, standar pendidikan Indonesia menurun drastis akibat Jepang memperkerjakan guru-guru pribumi sebagai pejabat yang mudah diperalat. Halo, perkenalkan nama saya Maria Nurfiani Dudu. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang. A. Perjuangan melalui kerjasama atau kooperatif. 1. Gerakan Putra. Tujuan Jepang membentuk Putra adalah agar kaum nasionalis dan intelektual menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan Jepang. Namun oleh para pemimpin Indonesia, Putra justru dimanfaatkan untuk membela rakyat dari kekejaman Jepang, serta untuk membangun mental dan semangat nasionalisme, cinta tanah air, anti-kolonialisme, dan imperialisme. 2. Barisan Pelopor atau Shui Shintai. Organisasi ini dimanfaatkan oleh para nasionalis sebagai penyalur aspirasi nasionalisme dan memperkuat pertahanan pemuda. Yang ketiga, Chuo Sangiin atau Badan Penasihat Pusat. Tugas badan ini adalah memberi nasihat atau pertimbangan kepada Seiko Shikikan atau penguasa tertinggi militer Jepang di Indonesia. Oleh para pemimpin Indonesia melalui Chuo Sangiin dimanfaatkan untuk membangun kedisiplinan. B. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah atau non-kooperatif. 1. Gerakan kelompok Sultan Syarif. Kelompok ini merupakan pendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat dan menentang Jepang karena merupakan negara fasis. Mereka berjuang dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan strategi gerakan bawah tanah. 2. Kelompok Pemuda Menteng 31. Kelompok ini dibentuk oleh sejumlah pemuda yang bekerja pada bagian propaganda Jepang atau Sendenbu. Kelompok ini bermarkas di Gedung Menteng 31 Jakarta. Secara resmi, pendirian asrama ini dibiayai Jepang dengan maksud menggembleng para pemuda untuk menjadi alat mereka. Akan tetapi, tempat ini oleh pemuda dimanfaatkan secara diam-diam untuk menggerakkan semangat nasionalisme. Golongan Kaigun kelompok ini, anggotanya bekerja pada Angkatan Laut Jepang. Mereka selalu menggalang dan membina kemerdekaan dengan berhubungan kepada tokoh-tokoh Angkatan Laut yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Yang pertama, pengaruh Jepang dalam pendidikan. Penghapusan diskriminasi yang dibuat Belanda, yaitu ada 3 golongan dalam masyarakat. Yang pertama, kulit putih Eropa, 2. Timur Air atau Cina India, dan yang ketiga, pribumi. Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Yang kedua, pengaruh Jepang terhadap penggunaan bahasa. Segala hal yang berbau Belanda dan Barat dilarang di semua toko-toko, rumah makan, perusahaan, perkumpulan, dan papan-papan nama umum. Bahasa pengganti yang diperbolehkan hanya bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Nama kota yang menggunakan bahasa asing diubah dengan nama yang ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, tetapi digunakan dalam pemerintahan juga. Bahasa Indonesia juga digunakan untuk hasil-hasil karya sastra bangsa Indonesia. Yang ketiga, pengaruh Jepang terhadap budaya Indonesia. Demi alasan politik anti-baratnya, Jepang mendirikan Keimin Bunkashidoso atau Pusat Kebudayaan tanggal 1 April 1943 di Jakarta. Fungsi lembaga ini adalah mewadahi aktivitas budayawan Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Yang keempat, bidang militer. Pemerintah kolonial Jepang membantu semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia lewat latihan-latihan militer yang mereka lakukan. Proses pembentukan dan pembangunan semangat nasionalisme dibentuk melalui pembentukan organisme semi militer
dan organisasi militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses itu sebetulnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang. Akan tetapi, efek sampingnya justru menguntungkan pihak Indonesia, terutama dalam proses persiapan kemerdekaannya. Dan bahkan terus dipraktikkan sampai sekarang. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Memasuki tahun 1944 dalam Perang Pasifik, tentara Jepang mulai terdesak oleh tentara sekutu pimpinan Jenderal M.C. Arthur. Mula-mula, Jepang terdesak dan menderita kekalahan di Laut Karang, pantai timur laut Australia. Kepulauan di lautan Pasifik satu persatu jatuh ke tangan sekutu. Kota-kota di negeri Sapura sendiri pun juga menjadi sasaran tentara M.C. Arthur. Tahun 1945 merupakan tahun yang sangat sulit bagi Jepang. Kedudukannya di daratan Asia juga sudah terancam. Oleh karena itu, untuk menarik simpati rakyat, Jepang berjanji kepada bangsa Indonesia akan memberikan kemerdekaan. Tetapi Jepang semakin panik. Pada pertengahan tahun 1945, tentara sekutu sudah mendarat di pelabuhan minyak Balikpapan. Jepang sudah tidak berdaya. Apalagi setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945. Negara Sakura ini sudah benar-benar lumpuh. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerahan Jepang kepada sekutu tersebut telah menandai berakhirnya Perang Dunia II di Pasifik. Hal itu juga menandai berakhirnya masa penjajahan Jepang di Indonesia.